juga hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua flashback ke kurang lebih 15 tahun yang lalu. Maksud saya 1500 tahun yang lalu, di mana ada satu halaqah, ada satu dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Adapun materi dialog itu adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yushaku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Qalu amin qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum kagutha'is sail tunza'ul mahabbata min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikum al-wahn. Qalu ma huwa al-wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kira-kira ini materi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat saat itu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman di mana bangsa-bangsa di dunia nyaris mengeroyok umat Islam. Seperti orang-orang kelaparan mengeroyok hidangan di atas meja. Sahabat bertanya, min qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kita umat Islam saat itu sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Nabi bersabda, saat itu kamu banyak. Walakinnakum kaghsa'is sail. Tetapi banyaknya kamu seperti buih di atas lautan. Kamu banyak tapi kamu lemah. Kamu banyak tapi kamu diombang-ambingkan. Kenapa? Karena kamu terpecah belah. Karena kamu terkotak-kotak. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Kemudian terjadilah di dalam dadamu satu penyakit yang namanya penyakit wahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang, ada 3 kelemahan umat Islam. Sehingga umat Islam jangankan ditakuti, disegani oleh umat lain. Bahkan respek pun, dihormati pun tidak. Kelemahan kita pertama, kita terpecah belah. Oleh karena itu, trending topik sekarang ini adalah secara nasional dan global tentang ISIS. Islamic State of Iraq and Syria. Mereka merekrut umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk dibawa ke Suriah dengan dalih jihad fisabilillah. Dengan dalih berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Sampai sana mereka berperang, membunuh dan dibunuh. Tapi siapa yang mereka perangi? Orang kafirkah? Ternyata yang diperangi adalah orang Islam juga. Mereka memerangi umat Islam, membunuhi umat Islam. Di Yaman, umat Islam berperang saling membunuh. Di Irak, umat Islam berperang saling membunuh. Di Mesir, di mana-mana di Timur Tengah. Ini bukan by design, bukan hal yang kebetulan, bukan by accident, bukan hal yang kebetulan, tapi by design. Ada satu indikasi ini sebuah rekayasa politik adu domba. Karena kita melihat salah satu faktor terjadinya perang saudara antar umat Islam, adanya kelompok takfiri yang rajin membid'ahkan umat Islam yang tidak sejalan dengan mereka. Yang rajin mengkafirkan umat Islam yang bukan golongan mereka.
Inilah sumber masalahnya. Dan di Indonesia, ini merupakan bom waktu. Kalau kelompok ini tidak diwaspadai, tidak dicegah pengembangannya, bukan mustahil perang saudara yang di Timur Tengah akan ditransfer di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padukanlah kalian hai umat Islam di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Caranya pertama, jangan ada arogansi kelompok yang paling benar sendiri, yang lain kafir. Yang kedua, mari kita hormati khilafiyah yang bersifat furu'iyah. Perbedaan yang enggak prinsip, tahlilan enggak tahlilan, kunut enggak kunut, maulid enggak maulid, itu enggak prinsip. Sejauh rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, mari kita rangkul sebagai saudara. Rekat ukhuwah Islamiyah. Tanpa ukhuwah Islamiyah tidak akan mungkin izzul Islam wal muslimin bisa kita wujudkan di Indonesia, bahkan di dunia. Yang kedua, kata Nabi SAW, kita kena penyakit yang namanya hubud dunia. Terlalu cinta